Panggung politik menuju Pilpres 2024 makin panas. Bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto jadi sorotan. Baru-baru ini, Prabowo diterpa isu tak sedap terkait hubungannya dengan seorang wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju. Bersamaan dengan itu, sosok Prabowo juga dikaitkan dengan uji materi syarat pencalonan presiden di Mahkamah Konstitusi atau MK. Seolah ada upaya untuk menghentikan langkah Ketua Umum Partai Gerindra tersebut melaju ke pentas pemilihan. Baik, mari kita bedah satu persatu. Cekik Wamentan. Belum lama ini beredar desas-desus Prabowo mencekik dan menampar Wakil Menteri Pertanian, Harfiq Hasnul Kolbi. Menurut kabar yang viral di media sosial, peristiwa itu terjadi di Istana Kepresidenan menjelang rapat terbatas. Prabowo disebut kesal lantaran Kementerian Pertanian tidak mendukung salah satu program yang ditugaskan Presiden Jokowi kepadanya. Namun, isu ini langsung dibantah Prabowo. Menteri Pertahanan itu mengaku dirinya bahkan belum bertemu dengan Harfiq. Disebutkan oleh Prabowo, dirinya jarang berhubungan dengan Wakil Menteri Pertanian meski sesekali bertemu. Ia mengaku lebih banyak berkomunikasi dengan Menteri Pertanian Yassin Limpo. Prabowo pun menyebut dirinya tak sekali ini saja difitnah. Sebelumnya, ia pernah mendapat fitnah yang lebih kejam ketimbang isu menampar dan mencekik Wamentan. Kendati demikian, Prabowo mengaku tak akan mencari tahu pihak yang menyebarkan rumor ini. Ia hanya berharap penyebar fitnah segera bertobat dan tidak lagi mengulangi perbuatannya lagi. Uji materi MK. Pada saat bersamaan, di MK bergulir proses uji materi terhadap aturan tentang syarat pencalonan presiden dan wakil presiden yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Para pemohon yang merupakan warga sipil bernama Rio Saputra asal Jakarta Timur, Wiwit Arianto asal Bekasi, dan Rahayu Fatika Sari asal Bogor meminta MK melarang pelanggar hak asasi manusia (HAM) untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Mereka mempersoalkan pasal 169 huruf D Undang-Undang Pemilu yang berbunyi, persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah D. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana berat lainnya. Dalam petitum gugatan, para pemohon meminta supaya aturan itu diubah menjadi D. Tidak pernah mengkhianati negara, tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, tidak memiliki rekam jejak melakukan pelanggaran HAM berat, bukan orang yang terlibat dan atau menjadi bagian peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1998, bukan orang yang terlibat dan atau pelaku penghilangan orang secara paksa, tidak pernah melakukan tindak pidana genosida, bukan orang yang terlibat dan atau pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan yang anti-demokrasi, serta tindak pidana berat lainnya. Para pemohon beralasan, Presiden Joko Widodo telah mengakui 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Salah satunya adalah kerusuhan Mei 1998 yang berkaitan dengan penculikan aktivis reformasi. Pemohon juga mengutip pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang pemberhentian presiden dan wakil presiden apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Oleh publik, uji materi ini dikaitkan dengan sosok Prabowo yang kerap diterpa isu penculikan aktivis HAM. Gerindra sendiri menilai gugatan ini aneh. Menurut Habibur Rahman, pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 jelas mengatur syarat substansial seorang capres dan calon wakil presiden. Konstitusi hanya menyebutkan bahwa capres dan cawapres wajib berkelakuan baik dan tidak memberi pengaturan secara spesifik.
syarat usia capres. Tak hanya mempersoalkan pelanggaran HAM, pemohon uji materi pasal 169 huruf D Undang-Undang Pemilu juga menggugat aturan tentang syarat minimal usia capres dan cawapres yang termasuk dalam Undang-Undang Pemilu ke MK. Diwakili oleh 98 advokat, 3 pemohon mempermasalahkan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu yang hanya mengatur syarat usia minimum capres 40 tahun tanpa batas usia maksimum. Pemohon meminta MK mengubah aturan itu dan membatasi usia bakal capres maksimal 70 tahun. Sebab, pemohon menganggap bahwa untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai negara maju, dibutuhkan mobilitas yang sangat tinggi karena wilayah RI sangat luas. Selain itu, mereka juga menilai pasal yang ada sekarang tidak memberikan ketidakpastian hukum karena hanya mengatur batas bawah usia capres tanpa mengatur batas atasnya. Jika gugatan ini dikabulkan, besar kemungkinan Prabowo tak bisa mencalonkan diri sebagai presiden. Sebab, usia mantan Panglima Komando Cadangan Strategis, Pangkostrat itu menginjak 72 tahun pada Oktober 2023 nanti. Penjagalan. Melihat ini, peneliti indikator politik Indonesia, Bawono Kumoro menilai bahwa isu perselisihan Prabowo dengan Wamentan maupun uji materi ke MK kental akan nuansa politik. Demi menjegal pihak lawan, berbagai upaya dilakukan, termasuk menebar berita bohong hingga menempuh upaya hukum. Menurut Bawono, situasi ini memprihatinkan lantaran tidak semestinya hukum dipergunakan untuk mencapai tujuan politik jangka pendek. Lagi pula, bukan tugas MK untuk membuat norma hukum sebagaimana yang dimohonkan penggugat uji materi Undang-Undang Pemilu. Bawono menduga rangkaian isu liar dan uji materi yang berkaitan dengan Prabowo ini sebenarnya bertujuan untuk mendegradasi citra mantan perwira militer itu. Apalagi, belakangan elektabilitas Prabowo sebagai capres terus melejit di papan atas.